Perubahan memang kerap butuh paksaan. Namun keterpaksaan semata akan berujung kesemrautan jika tanpa perencanaan matang dan solusi menyeluruh. Kacau balau lalu lintas terjadi di ibu kota Jakarta semenjak perluasan penerapan aturan ganjil genap sekaligus buka tutup tol. Kedua aturan yang berlaku mulai 1 Agustus hingga 2 September itu merupakan bagian dari persiapan Asian Games 2018. Kepadatan lalu lintas terjadi di Cawang hingga berbagai jalan alternatif seperti Tanah Abang menuju Gambir, Jakarta Pusat. Di Jakarta Barat, kepadatan terjadi di Daan Mogot hingga Pesing. Begitu pula di wilayah Soeharjo ke Pancoran dan di daerah arteri Pondok Indah. Betul bahwa kekacauan itu mungkin karena awal adaptasi. Namun, bisa pula berlanjut jika sarana transportasi alternatif tidak segera disiapkan. Yang jauh lebih penting lagi ialah segera mengurai kemacetan jalur-jalur alternatif dan meningkatkan layanan transportasi publik. Kekhawatiran muncul karena penerapan kebijakan sepertinya tidak tersosialisasikan dengan baik. Padahal sosialisasi merupakan salah satu faktor dari penerapan tiap kebijakan. Lemahnya sosialisasi bukan saja terlihat dari 2.000 lebih kendaraan yang terjaring, melainkan juga pengakuan para pengusaha. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta mengaku baru mengetahui mengenai rekayasa lalu lintas itu beberapa hari sebelum pelaksanaan. Bagi pengusaha, hal itu merupakan petaka karena kesemrawatan lalu lintas menurunkan jumlah pengunjung. Bukan hanya itu, kepadatan di jalan berarti pula biaya operasional yang meningkat. Pada akhirnya, bukan peningkatan perekonomian yang terjadi karena Asian Games, melainkan ancaman kemunduran. Harapan datangnya 200.000 wisatawan karena ajang olahraga terbesar di Asia ini bisa jadi hambar karena antisipasi yang lamban pada sektor lalu lintas. Mudah dibayangkan, kota yang cantik bisa jadi tidak menarik jika semuanya dikepung kemacetan. Di sisi lain, sesungguhnya ada momentum perubahan yang bisa dipelihara bahkan ditingkatkan. Itu terlihat dari peningkatan penumpang angkutan umum. Jumlah penumpang bus BPD naik 40%. Penumpang bus Transjakarta meningkat 14% dan pengguna kereta komuter bertambah hingga 20%. Jika kita bicara prediksi penghematan energi, hasilnya makin cerah. Penghematan BBM per hari bisa mencapai 1,56 miliar rupiah, sedangkan dari perjalanan yang lebih cepat, nilai penghematannya bisa 2,94 miliar rupiah. Jakarta pun punya harapan memiliki udara yang lebih sehat karena penurunan emisi karbon dioksida bisa mencapai 26,63%. Namun semua kabar baik itu hanya tercapai jika peralihan penumpang ke angkutan umum dapat dipertahankan, bukan ditingkatkan. Caranya tentu saja dengan penambahan sarana transportasi umum yang memadai. Karena itu, kita menghimbau Pemprov DKI Jakarta agar bertindak cepat dan tepat. Sejauh ini, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono mengatakan akan ada 204 armada bus Transjakarta yang disediakan untuk masyarakat terdampak ganjil genap. Khusus selama Asian Games berlangsung, 107 bus Transjakarta disiapkan untuk rute-rute ke arena pertandingan dan 40 bus dari hotel ke arena pertandingan. Selain itu, disediakan 10 bus dengan rute Bandara Soekarno-Hatta karena pertandingan serta 41 bus untuk wisata para atlet dan ofisial. Selanjutnya, tentu yang diperlukan ialah penyebaran sarana transportasi itu agar tepat sasaran. Kemudahan akses sarana publik tersebut menjadi hal krusial bagi momentum perubahan tadi. Menyukseskan Asian Games mestinya tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan pengusaha. Masyarakat tidak akan menjadi korban jika Pemprov DKI Jakarta pandai menata kota. Tak sekedar lihai menata kata.
Pemirsa, perluasan sistem ganjil genap di DKI Jakarta yang mulai diterapkan Agustus 2018 di beberapa ruas jalan ibu kota menuai pro kontra dari masyarakat. Bagi masyarakat yang biasa mengendarai sepeda motor, aturan tersebut dinilai dapat mengurai kemacetan karena mereka tidak terkena dampak sistem tersebut. Peraturan sistem ganjil genap Asian Games 2018 mulai diterapkan pada 1 Agustus 2018. Aturan ini berlaku setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Namun, aturan ganjil genap tersebut tak berlaku untuk sepeda motor, kendaraan dinas pejabat negara, kendaraan atlet dan official Asian Games, pemadam kebakaran, ambulans, mobil angkutan umum, serta angkutan BBM dan gas. Bagi masyarakat yang biasa mengendarai sepeda motor, aturan tersebut dinilai dapat mengurai kemacetan karena tidak terkena dampak sistem ganjil genap. Namun bagi pengendara mobil, aturan itu dinilai menyusahkan karena diberlakukan dalam rentang waktu yang sangat lama, yakni mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam. Lebih panjang dari ganjil genap biasanya. Saya sebelumnya tidak tahu, jadi agak kurang sosialisasi itu kurang nyampe ke saya, soalnya saya jarang lihat TV, jarang lihat medsos. Nah, gimana orang-orang seperti itu saya nggak tahu. Gitu. Jadi berani melintas karena belum tahu. Karena belum tahu. Gitu, makanya saya kaget tiba-tiba kok ditilang banyak polisi. Kan saya kan biasanya lewat tol langsung segini kan. Nah, saya nggak tahu. Agar aman saat melintasi jalur ganjil genap, pengendara mobil sebaiknya selalu mengecek tanggal dan plat nomor mobilnya sebelum melintas di jalur ganjil genap. Pengendara mobil juga dapat menggunakan sejumlah aplikasi seperti Waze atau Google Maps atau omprengs.com agar mendapat jalur alternatif saat kendaraannya terkendala aturan ganjil genap. Pasalnya, bagi para pelanggar akan langsung dikenakan sanksi tilang dengan tilang maksimal sebesar Rp500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik, kita langsung akan bergabung melalui sambungan telepon bersama Joko Setiowarno dari Masyarakat Transportasi Indonesia untuk saya tanya ini, komentarnya bagaimana terkait sistem ganjil genap dan sejumlah kebijakan lainnya untuk menyambut Asian Games 2018. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mas Wahyu. Iya, Pak Joko, bagaimana melihat sistem ganjil genap dan juga penutupan sejumlah ruas tol dan berbagai kebijakan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Asian Games di Jakarta ini khususnya? Ya, mungkin agak dipisahkan ganjil genap dengan penutupan. Artinya kalau kebijakan ganjil genap ini kan upaya untuk mengurangi orang menggunakan kendaraan pribadi. Yang sebenarnya kendaraan pribadi itu bisa roda 2, bisa roda 4. Cuman dalam kebijakan ini hanya diterapkan hanya roda 4. Mestinya roda 2 juga bisa dilakukan dengan pelarangan ya. Namun berbarengan dengan Asian Games tentunya ini kesempatan bagi kota Jakarta untuk menata transportasinya. Seperti halnya kota-kota lain kalau ada perhelatan internasional itu mereka berupaya momen bagi mereka untuk menata transportasi. Nah, kaitannya dengan penutupan di sejumlah pintu tol karena itu dilewati oleh kendaraan-kendaraan akan mengangkut atlet-atlet dari tempat tinggal menuju venue gitu ya. Namun itu mungkin nanti kalau seandainya kebijakan ini bisa berjalan dan Asian Games-nya sudah selesai, ya mungkin penutupan jalan tolnya tidak berlaku lagi. Gitu. Tapi secara keseluruhan bagaimana? Idealkah memang kebijakan ini diterapkan atau perlu ada kebijakan lain lagi terlepas dari masalah sosialisasi yang banyak dikeluhkan? Ya, sebenarnya begini, kalau mau cari idealnya mendekati ya kita menggunakan electronic road pricing, kan jalan berbayar itu lebih ideal. Namun dengan electronic pricing sampai saat ini kan kita masih banyak kendala sehingga belum bisa diterapkan. Dan yang mungkin sebagai tambahannya ini sebenarnya kalau angkutan barang atau logistik ini mungkin ada perkecualian juga. Asalkan angkutan logistiknya ini berplat kuning. Jadi kesempatan untuk menata bahwa nantinya kecuali angkutan-angkutan barang ini kembali yang berplat kuning. Jadi tidak ada lagi angkutan barang yang plat hitam. Seandainya itu diberikan perkecualian juga tambahan untuk angkutan barang, ini kesempatan juga pemerintah untuk mengatur ya angkutan barang juga. Nah, kalau kebijakan lain tambahannya sebenarnya masih bisa. Kalau tadi saya bilang lakukan aja pelarangan sepeda motor biar ada keadilan seperti halnya penerapan di jalur Tamrin dan sebagian Sudirman itu.